Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, si Butak udah rilis lagi nih. Dan sangat seru kan kalau kalian udah baca manga chapter terbarunya. Jadi ya tanpa Mr. K banyak ngomong gak jelas, monggo enjoy One Punch Man new chapter guys. Seperti biasa pembahasan poin to poin aja biar lebih good di hati. Di hati Mr. K maksudnya. Evakuasi korban berlanjut. Ya, poin pertama evakuasi kembali dilanjutkan setelah Garou berhasil menyelamatkan helikopter evakuasi dari kejaran kelabang raksasa. Helikopter itu tentu dalam kondisi yang rusak meski orang-orang di dalamnya selamat. Maka dari itu, biar bisa memindahkan orang-orang yang terluka, pihak asosiasi pahlawan di sini memilih untuk menggunakan perahu karet guna membawa orang-orang terluka ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Soalnya di momen itu dijelasin kalau kemunculan monster gak bisa ditebak, makanya sesegera mungkin evakuasi korban-korban yang terluka harus dilakukan. BTW ngomong-ngomong tentang monster, di momen selanjutnya sebenarnya para pahlawan juga sempat ngebahas tentang kemunculan si kelabang raksasa. Apalagi waktu momen kekalahannya yang mana tiba-tiba aja dia terbelah menjadi dua. Cuman menariknya di sini gak ada satupun pahlawan yang tahu siapa sebenarnya orang yang berhasil membelah dua kelabang raksasa itu. Satu-satunya orang yang tahu adalah Tareo, dan Tareo juga hanya menyebut orang yang membelah kelabang itu dengan sebutan paman. Makanya Mumen Rider menyangka kalau orang yang dimaksud adalah Tank Top Master, tapi Tareo sendiri bilang kalau paman itu gak menggunakan tank top. Ya, siapa yang bakalan menyangka kalau orang yang disebut sebagai pemburu pahlawan malahan menjadi orang yang berjasa buat para pahlawan kelas A. Soalnya Garou lah yang membantu mereka selamat dari kejaran kelabang raksasa. Bencana kembali muncul. Kalau sebelumnya pertarungan Garou dengan Platinum Storm dan Flashy Flash bisa terlihat seperti sebuah rasi bintang, kali ini giliran pertarungan Garou dan Saitama yang malah terlihat seperti sebuah pusaran angin. Cuma kalau kita perhatiin baik-baik sih, pertarungan Garou sama si Butak itu malahan belum bisa kita sebut sebuah pertarungan. Soalnya si Butak aja cuma ngehindar dan menangkis pukulan dan tendangan dari Garou yang tiba-tiba menyerang. Bahkan menariknya ya, pukulan milik Garou yang udah dianggap sempurna sampai-sampai bisa ngebelah monster Sex Centipede. Pas dicobain ke kepala si Butak malah tangan si Garou yang hilang. Ada, untung aja tuh tangan bisa bergenerasi dan tumbuh lagi. Coba aja kalau enggak, tambah malu kan jadi Garou. Udah di buff gila-gilaan, terus dia yang nyerang tiba-tiba. Pas sekalinya pukulannya kena, malah tangannya yang hilang. Terus kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin ini sih alasannya kenapa karakter utamanya tuh nggak boleh sering-sering muncul. Soalnya sekarang coba, siapa yang sebelumnya nanyain kemana si Butak? Selalu pada bertanya seperti itu. Sekarang udah muncul, sekalinya muncul si Garou yang kayaknya sebelum-sebelumnya sangat overpower. Giliran si Butak dimunculin, udah deh, Garou balik lagi ke mode setelan pabrik yang tiba-tiba aja kayak gak ada apa-apanya. Kayaknya jadi Garou di momen itu tuh bingung banget kali ya. Dia pasti mikir, ini tuh siapa yang monster sih sebenarnya? Wong musuhnya cuma manusia tapi daya tahan dan kekuatannya gila-gilaan. Bahkan kita aja nih sebagai fans One Punch Man kadang selalu khawatir bukan sama Saitamanya, tapi sama musuh. Entah itu monster atau manusia yang sedang berhadapan dengan Saitama, kita pasti refleks mendoakan keselamatan mereka. Pelajaran berharga. Well, dari Garou juga kita bisa belajar kalau orang pengen ngomong ya didengerin bukan digangguin. Makanya si Butak yang udah santuy gak ngajak ribut, malah digangguin dengan diserang terus-menerus. Ya jelas aja lama-lama Saitama jadi kesel soalnya dia masih pengen ngobrol. Jadi mau gak mau ya Garou harus nerima konsekuensinya dengan menerima pukulannya Saitama. Meski pukulannya gak sekuat pukulan biasanya sih, soalnya Saitama gak menganggap kalau Garou itu musuh atau sebuah ancaman. Tapi tetap aja yang mukul kan si Butak ya. Makanya Garou sampai terlempar sangat-sangat jauh. Dan tanah pun sampai harus sedikit terbelah karena dampak dari pukulannya Saitama. Waduh, emang ngeri ya si Butak. Perubahan terakhir Garou. Anyway, menariknya setelah Garou dipukul sama Saitama, dia kembali berubah atau berevolusi. Akan tetapi perubahan yang sekarang bentuknya ya udah bisa kita bilang jauh dari yang namanya manusia. But di momen yang sama, sebenarnya para pahlawan yang sempat ngelihat Garou terlempar, mereka mau menghampiri Garou karena mereka tahu dia adalah salah satu orang yang ikut melawan Sex Centipede. Tapi setelah melihat Garou berevolusi, mereka semua langsung balik kanan kabur sambil membawa Tareo yang sebelumnya ikut berlari ke arah Garou. Ya, kemunculan Garou yang berevolusi dianggap oleh para pahlawan sebagai kemunculan dari monster lagi. Sehingga mereka langsung memilih untuk bersiap-siap kabur menggunakan perahu yang udah mereka siapkan sebelumnya. Terus di sisi lain, perubahan dari Garou ini malah disukai oleh dirinya sendiri karena bagi Garou saat ini dia udah menjadi monster yang sesungguhnya, yang berarti Garou semakin dekat dengan impian atau tujuannya yang ingin menjadi kejahatan absolut.
terbelenggu impian sendiri. Meski Garo saat ini sudah mencapai kekuatan dan bentuk yang dia sendiri idam-idamkan, namun kita semua tahu, jauh di hati kecilnya, mungkin semua yang dilakukan oleh Garo saat ini bukanlah yang dia inginkan. Soalnya kalau kita lihat sejak Bang mencoba mengetuk pintu hati Garo, dia sendiri sebenarnya hanya terperangkap oleh ilusi impiannya, di mana dia ingin membuat semua orang tahu kalau ada seseorang yang terdampak dari keberadaan para pahlawan. Makanya, demi untuk membalas dendam perasaan masa lalu atau masa kecilnya tersebut, Garo memilih jalan untuk menjadi kejahatan absolut, di mana orang-orang akan hidup dengan perasaan ketakutan di sepanjang harinya. Silverfang sendiri di saat pertarungan terakhirnya dengan Garo sudah mencoba menyadarkan Garo sehingga dia bisa memilih jalan yang sebenarnya dia inginkan, tapi sayangnya hal itu gagal membuka hati Garo. Dan menariknya, di chapter 162 ini, Garo kembali dihadapkan dengan hal yang sama, di mana kemunculan Tareo yang tiba-tiba berterima kasih dan berkata kalau bagi dirinya ya, Garo adalah pahlawan yang sesungguhnya. Dan dia pun meminta kepada Garo untuk berhenti berpura-pura menjadi monster, karena orang-orang nantinya benar-benar akan beranggapan seperti itu. Nah, dengan ketulusan perkataan yang keluar dari mulut Tareo dibarengi dengan tangisan pada wajahnya, Garo yang udah berada dalam bentuk terakhirnya aja ya, sedikit tersentuh hingga kita bisa lihat kalau mata bagian kirinya hampir kembali seperti manusia. Ya, dilematis yang dirasakan oleh Garo tentu sangat membingungkan dirinya sendiri. Namun, luka di masa lalunya yang terlalu besar membuat Garo selalu ingin membuktikan kalau monster juga keren dan bisa menang. Sisi lain dari Saitama. Yaps, meski si botak ini cuma ngejadiin pekerjaannya sebagai pahlawan hanya sebuah hobi, tapi kayaknya Saitama ini selalu diperlihatkan memiliki sudut pandang yang sangat menarik. Mulai dari menghargai Mumen Rider di saat gak ada satupun orang yang mendukung dia menjadi pahlawan, sampai kali ini dia bisa melihat apa yang diinginkan Tareo sambil menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Garo selama ini hanyalah sebuah kepura-puraan. Ya, di saat orang lain menghakimi Garo atas apa yang dia lakukan, di sisi lain, Saitama yang udah tahu kalau Garo adalah pemburu pahlawan dan menghancurkan beberapa dojo, namun dia tetap aja ngerasa kalau Garo hanya bermain-main sebagai monster. Malahan Saitama ngeprovokasi Garo dengan bilang kalau Garo itu lagi cosplay jadi monster. Dan si botak bahkan bilang kalau Garo pengecut, makanya dia menyuruh Garo buat memukulnya. Well, yang menarik sebenarnya Tareo gak mau Garo melukai Saitama, karena menyerang seorang pahlawan akan membuat Garo semakin dicurigai sebagai monster. Tapi apa daya ya, Garo yang terpancing oleh provokasi si botak langsung menendang kepala Saitama dengan sekuat tenaga. But tentu saja, lagi-lagi serangan dari Garo itu bahkan gak mempan sama sekali guys. Bahkan seolah ingin menenangkan Tareo, si botak dengan santainya bilang kalau dia gak perlu khawatir karena Garo gak mungkin bisa ngelukainya. Ya, sepede itu si botak sama kekuatan dirinya sendiri. Sampai-sampai dia bukannya bilang, tenang aja aku gak mungkin kalah, tapi malahan bilang kalau dia gak mungkin terluka. Buset, keyakinan yang gila kan ya. Alhasil setelah membiarkan dirinya diserang oleh Garo, sekarang giliran Saitama lah yang memukul Garo. Tujuan dari Saitama bukannya ingin mengalahkan atau menghabisi Garo, melainkan ingin mengabulkan keinginan dari Tareo yang ingin Garo berhenti menyerang para pahlawan sih. Oke, terakhir apa yang bisa kita harapin setelah kemunculan sang karakter utamanya? Mungkin nantinya ya, pertarungan sengit bakalan tercipta, tapi kembali lagi, pertarungan Garo dan Saitama bakal berlangsung berat sebelah. Maksudnya gini, epicnya mungkin bakalan seperti Boros, tapi ujung-ujungnya Saitama bikin kekocakan dan epic comebacknya sendiri. Walau hal ini kita pasti udah yakin akan seperti ini jalan ceritanya. Tetap aja kita penasaran kan cara si botak menyelesaikan masalah dengan Garo guys. So, segitu aja dulu buat konten kali ini. See you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.